Apa kabar hari ini? Baik. Baik semua ya. Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah. Kalau bisa sarapan ya sebelum ke sekolah supaya bisa fokus untuk belajar. Kemudian tadi malam belajar semua? Tidak. Tidak, karena bisa belajar. Tiduran? Begadang. Begadang. Apa dibikin begadang? Ada tugas. Mungkin suruh kamu. Nah, ingat ya untuk kerja tugas itu ingat waktu juga karena tubuh itu butuh istirahat. Ya oke, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran kita hari ini itu lebih berkah dan bermanfaat. Oke, siapa yang mau pimpin di depan atau di tempat saja? Reva boleh? Boleh, Pak. Di tempat saja. Boleh. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. 3. Doa selesai. Oke, terima kasih Eva sudah memimpin teman-teman berdoa. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangan dan pertumbuhan tubuh remaja. Kira-kira ada yang tahu bagaimana itu perkembangan, bagaimana itu pertumbuhan? Ada? Ya, sebelum kita masuk silakan dulu saksikan cuplikan video ini. Semua hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ya, baik. Mungkin ada dari kelompok satu orang dari kelompoknya yang mau presentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Siapa dari kelompok satu? Ya, silakan. Di situ saja. Baik. Maka kesempatan yang diberikan, saya mewakili kelompok satu tentang faktor pertumbuhan dan perkembangan. Ya, yang kami ketahui dari kelompok kami, faktor-faktor pertumbuhan yaitu faktor genetik atau keturunan, faktor hormon, faktor gizi, faktor lingkungan, faktor olahraga atau kesehatan, dan faktor pendidikan. Mungkin saya dari kelompok kami, Pak. Ya, terima kasih atas Eva tadi. Dia sudah mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama itu faktor genetik atau keturunan. Biasanya itu faktor genetik atau keturunan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Misal dia pernah lihat orang ini atau orang yang pertumbuhannya cuma sebatas 1 meter lebih saja. Itu dia dipengaruhi oleh bisa jadi faktor genetiknya karena dari orang tuanya atau dari keluarga sebelumnya. Kemudian itu faktor hormon. Hormon itu biasa bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan seseorang, seperti pernah lihat orang yang cowok tapi sikapnya kayak perempuan. Itu biasa karena faktor hormonnya. Hormon untuk laki-lakinya itu kurang. Saya lupa hormonnya. Kemudian faktor gizi. Walaupun faktor keturunan dan hormonnya bagus, tapi kalau gizinya tidak terpenuhi, maka proses pertumbuhan perkembangannya akan ikut terpengaruh. Makanya di Indonesia itu masih ada yang namanya daerah yang pemenuhan gizinya itu belum tercukupi. Makanya kita di Indonesia itu masih ada yang namanya stunting. Kemudian faktor lingkungan. Ya, walaupun kita punya faktor keturunan genetik dan hormon yang bagus, gizinya dapat terpenuhi, tapi kalau lingkungan di sekitar kita kurang sehat juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Kemudian olahraga atau kesehatan, ini menyangkut pola pikir seseorang juga. Orang yang berolahraga dengan orang yang tidak pasti dapat terlihat bagaimana proses pertumbuhan perkembangannya.
Semisal orang yang rajin berenang, proses pertumbuhannya akan lebih cepat daripada orang yang cuma tinggal di rumah saja. Kemudian yang terakhir itu faktor pendidikan. Ini berhubungan dengan perkembangan seseorang. Orang yang bersekolah dan bersungguh-sungguh dengan yang tidak, pasti akan terlihat bagaimana proses perkembangannya melalui pengetahuan yang dia miliki. Ya, paham ya semua? Paham, Pak. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham masalah materinya? Ya, Pak. Paham ya? Bagaimana perasaannya hari ini setelah belajar? Kurang baik. Kurang baik, kenapa ya Pak? Ada yang mengganjal? Memikirkan dia. Kalau tidak ikut gaul ya. Oke. Sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, Bapak mengingatkan minggu depan kita materinya bola basket. Jadi silakan bawa baju, yang punya bola silakan bawa ke sekolah ya. Minggu depan setelah libur bunyi ganti baju langsung ke lapangan. Kita akan langsung bahas materinya di lapangan. Oke, Pak? Pak, kalau telepon belum masuk Pak bisa. Tidak bisa deh. Oke, paham ya? Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa untuk cek masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.